Rabu 20 Maret 2024. Petugas kebersihan Surabaya meninggal usai sapu Jalan Prabu Siliwangi. Pengguna jalan langsung heboh. Sebagai seorang pegawai outsourcing, X mengeluhkan tidak enak badan dan sempat menghubungi mandor atau pengawas melalui telepon. Sekitar pukul 6 dia ditemukan tidak sadarkan diri di trotoar sisi timur. Keterangan pihak keluarga, almarhum memiliki riwayat sakit jantung, diabetes, dan kolesterol tinggi. Karyawan outsourcing meninggal. Ya anggap aja karena sakit lah, nggak mungkin karena kerjanya overwork atau gajinya kurang atau dia mau berobat untuk kolesterol dan diabetesnya sama rumah sakit mungkin ditaruh di basement. Anyway, who give a shit? Kita langsung aja ke Dark Side of Fashion and Luxury Industry Part 2 bersama saya Hasan Askari. Kita akan ngobrol soal social classism. I think rich people treat poor people badly Why? How because they think they're rich, so they don't really know what it's like to be poor. So teman-teman, to the point aja, kalau kamu belum nonton episode yang sebelumnya, yaitu part 1 Dark Side of Fashion and Luxury Industry, kamu tonton dulu. Karena di episode kemarin kita udah role play gimana caranya kita kalau mau jadi kapitalis di industri fashion and luxury. Namun sekarang kita mau bahas sesuatu yang jauh lebih serius, jauh lebih dalam, dan jauh lebih gelap tentunya. Karena ini dark side. Anyway, setelah orang-orang berlomba-lomba untuk membeli barang-barang branded, membeli baju-baju yang keren, yang bagus, yang fashionable, dan semua orang mulai menilai orang lain dari penampilannya, kita berhasil membentuk social classism secara alamiah. Terjadi begitu saja di masyarakat. Ya, bukan kita yang mendesain. Social classism itu apa sih? Social classism itu diskriminasi yang berdasar kelas sosial orang lain. Contohnya orang kaya yang menganggap orang miskin itu nggak perlu diperhatikan, nggak perlu dipikirkan kepentingannya, kesejahteraannya, bodoh amat lah. Lihat, apalagi karyawan outsourcing ya. Mau dia sakit, mau dia apa, mati aja, nggak ada yang peduli. Keluarga juga nggak ngapa-ngapain, nggak mau nuntut, nggak bisa nuntut. Jangan-jangan dari outsourcingnya ngasih shift berlebihan, atau mungkin rumah sakitnya nggak mau ngasih treatment, atau kalau ngasih treatment dilama-lamain. Bodoh amat. Selama dia orang miskin, kita boleh perlakukan dia seenaknya. Itu efek dari social classism. Nah, social classism ini tidak hanya berlaku di orang dewasa, bahkan anak-anak kecil, teman. Kamu mungkin pernah ngelihat bocil-bocil TikTok, bocil-bocil iPhone TikTok, di mana anak kecil yang memamerkan iPhone-nya. Woi, di sini circle kita kalau nggak iPhone nggak usah berteman ya. Mungkin itu lucu atau mungkin norak buat kamu, tapi itu di kelas yang masih medium lah impactnya. Kalau di orang yang dewasa muda atau dewasa madya, mungkin kamu ngelihat teman-teman di sekitarmu, anak-anak usia 20-30 tahun awal tuh yang update story Instagram, dia ada di dalam mobil, mobilnya ada sunroofnya. Tahu gak sih ciri-ciri mobil yang dianggap mewah? Terus dia nge-story, somehow selalu ditunjukin tuh sunroofnya, bahwa mobilnya ada kaca di atasnya tuh. Apa sih tujuannya? Ya tujuannya untuk mengais validasi, untuk dianggap kaya. Karena kaya dianggap keren, karena kaya dianggap kompeten. Therefore orang lain harus memperlakukan kita dengan lebih respectful. Anyway, mari kita ngomong soal hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Mungkin kamu udah ada yang familiar atau ada yang belum pernah dengar. Ini aku sharing ya. Ini hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Kamu nanti boleh baca juga ya. Aku jelasin sedikit ya, bahwa Abraham Maslow pernah mengemukakan sebuah teori di mana ada 5 tingkatan kebutuhan psikologis manusia. Di mana tingkatan yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis, yang isinya soal bernafas, makan, minum, kebutuhan-kebutuhan biologis kita lah. Setelah itu terpenuhi, manusia akan unlocking kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan yang kedua, safety and security.
Ini ngomongin soal kesehatan, employment, kerja ya, punya pekerjaan tetap, punya gaji yang tetap sehingga dia ada merasa aman gitu ya, punya tempat tinggal, punya keluarga dan kemampuan bersosial untuk membuat mereka merasa aman dan nyaman di lingkungan mereka hidup, oke? Setelah itu terpenuhi, barulah kebutuhan ketiga ini unlocked. Kebutuhan yang ketiga adalah love and belonging, yaitu manusia udah mulai punya kebutuhan akan mencintai dan dicintai, diterima dan menerima orang lain. Baru ada soal friendship, kedekatan emosional dengan family, dengan pasangan, dengan pacar dan sebagainya. Ketika itu udah dipenuhi juga, ketika kita udah terpenuhi 3 kebutuhan dasar kita, muncullah kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri atau self esteem, yaitu soal kepercayaan diri, achievement, keberhasilan kita, respect dari orang lain, dipuji orang lain, mendapat validasi dari orang lain bahwa kita hebat, bahwa kita keren dan sebagainya. Kembali ke kebutuhan kedua dan keempat, yaitu kebutuhan kedua soal rasa aman, safety ya. Soal ada gaji tetap, gajinya mampu untuk menghidupi dia dan keluarganya. Dan kebutuhan keempat soal harga diri, dihormati, dipuji, diberikan validasi dan sebagainya. Harusnya kan kebutuhan nomor 2 ini lebih penting ya, yaitu kamu butuh untuk memiliki uang dan pekerjaan yang stabil, yang aman supaya hidupmu terjamin di masa depan. Baru setelah itu ketiga dan keempat muncul soal harga diri. Cuman teman-teman, menariknya adalah dengan bantuan para kapitalis dan dengan marketing yang pas, kebutuhan kedua ini bisa dilukir kalau dalam catur tuh di switch, yaitu manusia lebih mementingkan kebutuhan atas penghargaan dan validasi dan pujian dari orang lain daripada keamanan. Buktinya apa? Buktinya adalah orang-orang yang rela berhutang, menyicil, misal membeli iPhone 15 Pro Max, menyicil dia padahal gaji dia UMR, dia membeli HP yang seharga 25 juta sampai 30 juta demi dihargai dan dipuji dan diberikan validasi oleh orang lain. Padahal itu membuat dia punya cicilan yang membuat dia semakin tidak aman dalam menjalani hidup. Paham? Itu bisa ditukar teman-teman. Dengan apa? Dengan marketing yang pas. Marketing yang pas ini kalau kita ngikutin standarnya LVMH ya, perusahaan yang membawahi LV, Dior, perusahaan yang viral kemarin karena dia menjual tas seharga $4.800 padahal dia maklun di perusahaan China dengan harga berapa gitu, intinya Rp900.000 lah, dijual sekitar 60 jutaan, 50 jutaan. Standar yang digunakan LVMH ya untuk bermarketing dan beradvertising teman-teman per tahunnya itu 5,3 miliar US dollar. Berapa tuh? Sekitar 70 sampai 80 triliun per tahun biaya yang mereka keluarkan untuk membuat orang yang menggunakan merasa kaya. Nah, setelah dari strategi marketing kita berhasil, kita membuat orang berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian dan label bahwa kamu orang kaya, therefore kamu orang keren yang layak dihormati. Akhirnya secara natural teman-teman, orang-orang itu mulai membeda-bedakan orang lain dari kekayaannya, dari apa yang dia pakai, jam tangannya berapa, bajunya berapa, sepatunya apa, brandnya yang dipakai, tasnya brand apa, untuk menentukan sikap kita pada orang lain. So itu terjadi secara natural ketika kita secara komunal, secara komunitas nih terpengaruh sama iklan yang digelontorkan sama perusahaan-perusahaan luxury tadi. Yang menarik adalah teman-teman, kalau kita udah mulai masuk ke propaganda mereka, kita terhipnotis untuk berlomba-lomba mendapatkan penghargaan dari orang lain, sadar dan gak sadar kita mulai meremehkan orang-orang miskin, orang-orang di bawah, orang-orang yang penampilannya ya so-so lah gitu-gitu aja. Ini orang gaji UMR, ini level manager, ini level direktur. Let's say misalnya aku tanya ke kamu inget gak sih wajah dan nama dari direktur di perusahaan tempat kamu bekerja? Pastilah kamu inget. Ya dong, gak mungkin kamu gak inget. Tapi aku tanya sekarang, kamu inget gak wajah atau nama dari cleaning service yang ada di kantormu? Atau yang ada di mall-mall deh, kalau kamu ke mall. Kamu pernah melihat wajah mereka gak sih? Karena kalau boleh aku cerita ya teman-teman, aku punya teman yang dia bekerja sebagai cleaning service, tukang kebersihan di Surabaya, dan dia ngobrol banyak sama aku gitu ya. Terus aku minta dia, Pak,
boleh nggak Pak kalau saya mau buat video nih Pak? Intinya saya pingin orang-orang tahu apa perasaan Bapak, apa yang Bapak pikirkan ketika melihat atau memikirkan soal orang lain. Boleh nggak Bapak tulis surat? Setelah ngobrol banyak, dia akhirnya mau nulis surat dan aku mau bacain suratnya ke kamu, oke? Saya orang, tapi saya nggak pernah dilihat mukanya. Saya petugas kebersihan. Saya tukang sapu di Jalan Kusuma Bangsa yang sering menyapu di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Saya cuma heran kenapa kok orang-orang nggak pernah lihat muka saya. Apa karena saya jelek atau karena saya tukang sapu? Saya tahu saya bukan orang kelas atas, ya mungkin saya ditakdirkan begini. Tidak apa-apa, yang penting saya kerja halal, gajinya juga lumayan. Anak saya sekolah, sering bohong ke temennya tentang saya. Katanya malu kalau bapaknya tukang sapu. Tidak apa-apa, kasihan anak saya. Anak saya harus lulus kuliah. Itu suratnya teman-teman. Dan itu yang cukup nampol aku ya, bahwa ada satu hal yang ternyata penting bagi dia, yaitu dilihat mukanya. Bahwa kita nggak ngelihat mukanya. That hits me hard, so hard. Entah kamu sadar dan gak sadar, kita tuh sekarang ini disibukkan dengan menilai orang lain dan takut untuk dinilai sama orang lain. Kita disibukkan untuk mengetahui apa yang orang lain pakai dan apa yang aku pakai, sampai kita lupa sama masalah yang sebenarnya. Kita nih saling menilai, saling meremehkan, saling membanggakan, memuji-muji, menjilat orang yang di atas, menginjak yang di bawah. Sampai kita lupa sama apa yang benar-benar penting. Kita saking mudahnya digoblokin sebagai domba-domba ini, kita tuh sampai gampang banget diadu domba soal isu-isu yang bersifat horizontal di masyarakat. Contohnya intoleransi beragama. Kamu pernah tahu nggak kasus yang misal waktu itu viral soal makanan non halal yang didemo sama orang-orang? Kenapa kok orang-orang sampai mendemo kayak gitu? Ya karena kita sama-sama miskin anjir. Orang miskin itu yang dibutuhkan adalah merasa lebih baik, karena mereka nggak bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang dimiliki orang kaya, sehingga mereka tuh berlomba-lomba memenuhi kebutuhan emosional mereka to feel better, untuk merasa menjadi orang yang benar, untuk merasa nggak apa-apa miskin, yang penting masuk surga nanti, dunia ini nggak penting. Kita dikibulin sama hal-hal yang sifatnya horizontal, kita mudah dipecah belah kayak di Hunger Games. Dan kamu tahu sendiri di Hunger Games gimana distrik-distrik itu dipecah belah, dibuat acara, dibuat event yang mempertontonkan bagaimana antar distrik saling membunuh satu sama lain. Sedangkan yang Capitol lakukan, Capital of Panem lakukan, mereka sebenarnya sedang melakukan hegemoni untuk membuat masyarakat lupa bahwa mereka sedang dimanfaatkan, mereka sedang dieksploitasi sama orang-orang kaya di Hunger Games. Tentu saja itu di Hunger Games, bukan di dunia nyata. Anyway teman-teman, apa yang dari tadi aku bilang dengan masalah yang benar-benar penting, masalah yang benar-benar menghadapi kita sebenarnya, yang kita seakan-akan didistraksi terus sama urusan hal-hal bodoh gak penting itu. Soal apa? Soal bagaimana kamu gak sadar bahwa hidup sekarang jauh lebih susah dibanding 50 tahun yang lalu. Di tahun 1970, kemampuan seseorang untuk membeli rumah itu jauh lebih kuat dibanding orang zaman sekarang. But kamu gak peduli soal itu, yang penting kamu di kantor dianggap kaya. And kamu gak tahu bahwa sekarang orang mudah banget untuk punya hutang, untuk menyicil dan sebagainya. Dan dari dari hutang itu kamu punya bunga yang membuat kamu mengeluarkan uang lebih banyak. Kamu tahu nggak? Dari Federal Reserve Bank of New York melaporkan bahwa di kuartal 1 tahun 2023, US consumer debt itu mencapai 16,9 triliun US dollar. Berapa tuh berarti? Itu berarti sekitar 200 ribu triliun rupiah dalam bentuk hutang, consumer debt. Karena apa? Karena untuk memenuhi standar hidup, untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Let's say kita pukul bunganya berapa persen ya. Let's say dalam 1 tahun bunganya 8%. Atau supaya gampang 10% lah. 200 ribu triliun, 10%-nya berapa? 20 ribu triliun. Kamu sadar nggak kalau ada 20 ribu triliun rupiah, uang di Amerika bergeser dari orang miskin ke orang kaya. Orang miskin yang membeli sesuatu melampaui kemampuannya sehingga harus menyicil atau berhutang, menuju ke orang kaya. Ya dong, bank itu dapat uang dari
Depositonya orang kaya ya kan, untuk disebarkan ke orang-orang menengah, orang-orang miskin untuk berhutang ya kan, untuk beli rumah lah, untuk kuliah lah, untuk makan bahkan. Ya dong, paham ya? Itu masalah yang benar-benar ada di hadapan kita, cuman kita terlalu polos untuk sadar. Oke, sekarang nggak usah jauh-jauh ke Amerika, kita lihat aja di sekeliling kita. Kamu sadar nggak sih bahwa ada masalah yang besar, yaitu ada orang yang benar-benar tidak pernah bekerja semenit pun dalam hidupnya di sekitarmu ini, yang kamu mungkin nggak sadar keberadaan mereka, tapi mereka ada tuh ya. Orang-orang yang dari lahir sampai meninggal tidak pernah kerja semenit pun dalam hidupnya, tapi mereka bisa menikmati hidup yang sangat nyaman, enak, aman. Mereka bisa liburan ke luar negeri per bulan, per tahun, whatsoever, terserah mereka. They don't even have to work. Mereka bahkan gak tahu kerja kayak gimana. Di sekitarku aja, aku punya temen ya, ini true story. Nana juga kenal anaknya. Aku punya temen, anak orang kaya, bapaknya punya perusahaan yang cukup besar. Anak ini kenal sama kita dan dia menceritakan bahwa dia usia berapa dia? 28 tahun. Sampai detik kita ngobrol waktu itu, tidak tahu gimana caranya order GoFood atau order Gojek. Semua yang ngurusin asistennya. Dan dia cerita itu sambil dengan polosnya, aku lo gak bisa kak sampai sekarang untuk order GoFood. Semua itu diurusin asistenku. Kok bisa? Ya bisa teman-teman. Ngapain kamu bingung? Gini aja dah, 1 miliar rupiah aja loh. 1 miliar rupiah aja untuk bisa hidup seperti kamu tanpa bekerja itu bisa loh lewat deposito. Oke? Deposito doang nih yang paling aman. Let's say dapat bunga 5% per tahun. 1 miliar itu berarti kalau 5% 50 juta. 50 juta dibagi 12 ya 4 juta sekian lah. But dia udah bisa hidup kayak kamu, pekerja karyawan UMR. Tanpa bekerja. Itu kalau bapaknya cuma punya uang 1 miliar. Kalau 10 miliar gimana? Ya tinggal kaliin 10 bunga yang dia dapat, yang benar-benar aman, menjamin kamu pasti dapat bunga per bulan sekian. Bisa sampai bahkan 100 juta per bulan tanpa perlu ngapa-ngapain. Se-easy itu kehidupan teman-teman. Jadi kamu itu sebenarnya bukan bodoh, kamu itu sebenarnya bukan kurang kerja keras, kamu tuh cuman salah rahim. Kamu bukan dari rahim orang kaya yang bikin kamu mungkin harus mengambil keputusan-keputusan sulit ketika kamu kontrak kerjanya gak diperpanjang, kamu harus ngerapiin CV dan sebagainya. Dan 1% orang-orang kaya tadi yang bikin menyebalkan sebenarnya bukan fakta bahwa mereka beruntung. Karena ya kalau soal keberuntungan dan mereka tidak annoying, mereka bermain dengan aturan yang fair gak apa-apa. Problemnya adalah orang-orang kaya tadi, para kapitalis ini, dia membuat aturan main loh yang harus diterima, mau gak mau. Kita gak diajak diskusi, kita gak diajak rembukan untuk menentukan peraturan perusahaan atau kita gak diajak rembukan untuk menentukan isi kontrak kerjamu bahwa ternyata kamu harus menyimpan atau menitipkan ijazah kuliahmu. Kalau kamu resign sebelum kamu bayar ganti biaya training yang sebesar 170 juta padahal trainingnya by system, perusahaan gak ngeluarin biaya, ijazahmu gak bisa dikeluarkan. Itu semua dari true story. Itu cerita dari klienku yang ijazahnya sampai saat ini direlakan di perusahaan tempat orang-orang terkaya di Indonesia. Itu salah satu perusahaannya orang terkaya di Indonesia, top 10. Jadi gitu, jadi aku ini bukan cuman menggeru tulang ngomel-ngomel, bukan. Kamu nih gak sadar bahwa kita tuh sedang dialihkan dari the real problem. Bahwa mereka mengatur aturan mainnya dan mereka tidak bermain dengan fair. Mereka mengatur permainan sedemikian rupa sehingga mereka tidak mungkin kalah. Dan mereka ngatur permainan ini, permainan kehidupan ini, permainan uang ini sedemikian rupa sampai kamu gak mungkin jadi orang kaya. Kamu baru naik jabatan sedikit, kamu baru punya gaji di atas 10 juta sedikit, kamu udah dibombardir dengan iklan yang bikin kamu mengeluarkan uang lebih banyak. Kamu baru punya uang 20 jutaan per bulan, kamu udah nyicil BMW. Kamu udah punya gaji 30 jutaan, kamu udah somehow kamu udah ditekan sama teman-temanmu, tekanan sosial, akhirnya kamu beli rumah yang mahal di Jakarta. Nyicilnya 20 tahun, 30 tahun. You will never ever become rich. Loh mas,
Yang bikin aturan main itu pemerintah, Mas. Yang bikin aturan main soal kerja, undang-undang ketenagakerjaan ini pemerintah. Yes. Siapa yang nge-support pemerintah by the way? Siapa yang bayarin pemerintah itu siapa, teman-teman? Yang bikin pemerintah itu menang dalam pemilu itu siapa? Uang dari siapa? Uang kampanye triliunan itu dari siapa kalau bukan dari pengusaha? Terus menurutmu di tahun 2019 setelah Jokowi menang periode kedua, kenapa kok tiba-tiba nggak sampai 1 tahun dari Jokowi dilantik periode kedua, Omnibus Law terbit aturannya? Kenapa kok nggak sampai setahun? Yang ingin aku tekankan bukan soal kita harus jadi julid lah, iri lah, benci ke orang kaya. No, it won't change anything. Yang aku mau sampaikan adalah gimana cara kita keluar dari lingkaran setan ini. Lingkaran setan di mana kita dibuat berlomba-lomba untuk mengais penghargaan, pujian, penerimaan dari orang lain dengan menampilkan diri kita melebihi dari yang kita mampu. Dan itu membuat kita semakin miskin. Antidotnya teman-teman, yang pertama, berhenti kamu menilai orang lain dari kekayaan atau dari penampilan mereka. Dan berhenti kamu menilai dirimu sendiri dari kekayaan dan penampilanmu. Itu yang pertama. Kalau kamu masih dalam hati kecilmu menilai orang lain ini orang kaya dan kalau orang kaya itu perlu kamu hormati, kamu telah menggugurkan apa yang orang bijak 1400 tahun lalu lahir di dunia untuk hilangkan. Orang bijak itu lahir ke dunia untuk menghilangkan kelas sosial. Dia ngajarin kita untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian yang menunjukkan kemewahan. Dia ngajarin kita untuk duduk di lantai saat makan, duduk melingkar di lantai. Dia ngajarin kita untuk makan menggunakan 3 jari tangan kanannya. Kamu tahu nggak di tahun 1800-an bahkan ada buku soal table manner. Bagaimana pisau ini digunakan, garpu ini digunakan, pisau berbagai macam, gelas berbagai macam. Ada gelas wine, ada gelas air mineral, ada ini. Table manner itu diciptakan untuk apa? Yang diciptakan sama orang barat itu. Diciptakan untuk menguatkan kesan perbedaan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial yang sama orang bijak yang waktu itu lahir ingin dihilangkan. Sekarang kita menjadi budak dari orang-orang kaya itu untuk melanggengkan hegemoni mereka. Sehingga mereka sekarang mungkin gak perlu jor-joran dalam mengeluarkan biaya iklan dan advertising dan marketing. Karena orang-orangnya, kita nih domba-dombanya udah berperan tuh untuk melakukan social classism. Sehingga orang-orang miskin merasa kalau dia ingin mendapatkan tempat, dia harus mengeluarkan duit lebih banyak untuk jadi lebih miskin lagi. Antidot yang kedua adalah find meaning in your life. Temukan makna dalam hidupmu, temukan makna dalam pekerjaanmu. Perkuatlah hubunganmu dengan orang lain, hubunganmu dengan istrimu, dengan anakmu, dengan keluargamu, dengan sahabat-sahabatmu. Perkuatlah tuh hubungan sehingga kalian tidak saling menilai satu sama lain dari kekayaan. Karena koneksi kalian benar-benar dari hati, sehingga insecurity kalian pelan-pelan turun. Toh kalian diterima. Kenapa kalian diterima? Ya karena kalian baik, karena kalian tulus, dan mereka pun orang-orang yang tulus. Sehingga tekanan sosial pelan-pelan mulai hilang. I think that's it. Buat kamu yang nonton sampai akhir, tolong bantu share video ini ke orang-orang terdekatmu supaya kita berhenti menilai orang lain dari penampilannya, terutama dari kekayaan mereka, dan kita memulai untuk menilai orang lain dari nilai-nilai mereka, dari hati mereka, dan dari sikap mereka. Aku Hasan Askari, thank you very much. You should know bahwa belanja online membuat sesuatu yang harusnya kamu lakukan untuk membeli produk itu ada 3-4 langkah lebih repot menjadi one click away.